Kamu sedang bersenandung tentang apa? Teksturnya kenyal dan empuk sekali. Aduh, kenapa dia bisa-bisanya tidak memakai pakaian sama sekali seperti itu? Dan coba beritahu aku, bagaimana ceritanya kamu bisa sampai berakhir tidur bersama dengannya di sini? Tidaklah, suatu hari nanti dia akan menjadi bos saya. Waduh, apa yang harus saya lakukan sekarang nih? Ambillah uang ini untukmu. Dan saya mohon, tolong jangan ganggu saya lagi setelah ini. Tidak, aku tak bisa mengorbankan substansi demi penampilan. Tapi jika kamu tidak memberinya uang, bagaimana jika dia terus mengganggu saya? Ini adalah 10 juta. Walah, sekarang aku mengerti. Mengapa kekayaannya hanya 10 juta? Punyaku nggak berfungsi, Ya, itu benar sekali dan jadi begitu ya. Nona Fang Rokshu. Ya. Fang Rokshu. Bangun sepagi ini, kamu masih punya energi untuk pergi bekerja? Mendengus? Nah, jadi sebenarnya begini ceritanya. Ambil saja uang ini untukmu, dan tolong jangan ganggu saya lagi. Pada suatu malam yang sunyi, di Bang Fang yang megah, Pewaris keluarga Bo hilang setelah pulang ke Tiongkok. Bo Yuan pun ditunjuk mengelola Hotel Bosheng di masa krisis. Orang itu menghilang, dia mengalami cedera. Pengejaran yang tidak bisa lari jauh. Halo, apa kabar Pak Bo? Pak Bo itu baik. Rokshu, apakah kamu baik-baik saja? Oh, tidak apa-apa. Merasa istimewa cuma karena sedikit uang, tak ada rasa hormat pada orang lain. Ini tidak terlalu terkenal di internet. Air mineral saya malaikat, botolnya saja bernilai ribuan. Andai aku bisa menemukan botol ini setiap hari, supaya bisa nabung buat ke Hong Kong secepatnya. Jam berapa sekarang? Mereka masih sibuk memungut botol-botol. Mereka jelas-jelas menindasmu. Saudari, jika dia melempar botol seperti ini setiap hari, saya berharap dia memiliki lebih banyak. Mempermalukan aku ya, aku pergi. Anak ini sudah sangat menderita selama ini. Kapan ini akan berakhir? Apakah kamu baik-baik saja? Hei, kamu baik-baik saja? Tolong saya. Halo kawan. Selesai. Dia tampaknya mengalami cedera serius akibat benturan yang saya sebabkan. Untungnya ternyata masih ada udara. Uang sedikit ini bahkan tidak cukup untuk membeli makanan. Belum lagi pergi ke rumah sakit. Jika hanya cedera ringan, atau sebaiknya saya membungkusnya saja untuknya. Saya harap Anda masih akan berada di sini besok. Selamat tinggal.
sampah tak berguna sialan. Mereka bahkan tidak bisa menangkap satu orang pun. Entah, ada pembunuh bersembunyi. Ke kanan. Saya tidak menginginkan upacara pewarisan. Paham jika kejadian mendadak terjadi. Dong. Pergi periksa itu. Kekuatan apa yang berada di balik gadis itu? Iya benar? Wajah orang ini sepertinya sudah terasa sangat tidak asing lagi. Jangan takut, jangan takut. Semoga lukanya cepat sembuh. Setelah wajahnya dicuci bersih, ternyata dia sangat tampan. Lagi pula dia belum sadar. Menyentuh otot dadanya sekali saja tidak berlebihan, kan? Katakan. Sebenarnya apa yang ingin kamu lakukan? Memang aku menabrakmu, tapi lukamu sudah kutangani. Sentuh dadamu sekali saja wajar. Jangan pura-pura bodoh. Kamu bersusah payah menyelamatkanku dari tangan pembunuh dan membawaku keluar dari sana. Sebenarnya apa tujuanmu? Maksudnya, aku cuma tak sengaja menabrakmu. Kulihat tubuhmu penuh darah. Takutnya kamu mati di luar sana. Bohong, orang normal kalau ketemu situasi seperti ini, bukankah seharusnya membawanya ke rumah sakit? Aku tidak punya uang demi menyelamatkanmu. Bahkan botol bekas yang aku pungut pun tidak aku bawa. Kamu malah menuduhku. Kalau aku tahu kamu membohongiku, kau akan mati dengan sangat tragis. Hotel Bosheng, lahan mangkrak, 2 mayat pria ditemukan. Polisi sedang melakukan penyelidikan. Kamu ini siapa? Kamu tidak punya sopan santun? Bukankah mereka yang memukulku? Bagaimana dia meninggal? Selesai. Mungkinkah aku menghancurkannya sampai mati? Apakah kamu sudah melihatnya? Mereka menabrakku, berusaha melarikan diri tanpa meminta maaf. Aku marah dan lempar botol ke arah mereka, tapi tak kena. Bagaimana dia mati? Semuanya sudah berakhir. Pak polisi, mungkinkah mereka akan mencariku, kan? Mereka ditembak. Botolmu akan menyembur. Lubang berdarah ini adalah luka tembak. Ya, benar. Jadi kamu tidak tertabrak olehku. Aku melakukannya untuk menyelamatkanmu. Botol tak kuambil. Uang makan 4 hari ludes, plus beli obat hemostatik. Jadi bukan saya yang memukulnya. Pejabat tegak, aku merasa sangat diperlakukan tidak adil. Biaya pengobatan, kembalikan uang saya sebesar 38,68 yuan. Oke, hentikan perdebatan. Saya akan mentransfernya kepada Anda sekarang. Mendengus? Ponsel saya rusak. Akan kuberikan padamu setelah ku perbaiki. Mendengus, apakah Anda mencoba mengingkari hutang Anda? Tidak juga. Perlukah ribut begini cuma demi uang receh? Rong Shue, apakah kamu di rumah? Apakah Rong Shue ada di rumah? Rong Shue, jalan. Masuk. Salju lembut. Lagi sibuk apa? Kamu nggak angkat telepon pas aku hubungi tadi. Aku sibuk dan tidak mendengar bibiku. Sudah sangat larut. Mengapa kamu di sini? Rong Shue, sepupumu mencuri pacarmu. Namun Joji dan dia benar-benar saling mencintai. Dengarkan nasihat bibimu. Dalam hubungan, itulah arti menjadi seorang selingkuhan. Seseorang yang tidak dicintai. Lepaskan saja. Tak tahu malu. Rong Shue, aku dengar ada suara pria di kamarmu. Enggak, Tante. Tante salah dengar. Saya salah dengar. Untuk tidak seorang pun. Di mana aku baru saja mengatakannya. Kau menyuruhku untuk melepaskan. Itu benar. Lihat,
Ayahmu meninggal terlalu cepat. Ibumu kabur lagi dengan orang lain. Selama ini dia bukan bibimu. Kau yang besarkanku, bibimu cari pria lain untukmu. Aku akan menemuimu besok. Kencan buta lainnya. Aku memberitahumu, dulu aku hanya berpacaran dengan gadis-gadis tercantik di sekolah. Kamu sangat tidak berpendidikan. Maukah kau menikah denganku? Itulah keberuntunganmu. Mendengus, Sebaiknya simpan hartamu untuk peternakan babi. Selamat tinggal. Kamu sedang membicarakan siapa? Putrinya diambil. Mantan pacar kaya orang lain itu malah mengenalkan seekor babi padanya. Aku bilang padamu, kau ini bibinya. Demi putrimu, kau jerumuskan dia ke lubang. Kau akan jalan sendiri. Atau haruskah aku mengusirmu? Rongxue, tetangga itu kurang adab. Ibumu akan mencarimu di lain hari. Jadi cepatlah pergi. Joshua, jangan takut. Nenek ada di sini. Nenek tidak akan membiarkan siapapun menindasmu. Terima kasih, Nek. Ya sudah, aku pulang dulu sekarang. Dan Nenek Chen sudah tua. Tak mungkin terus merepotkannya. Bibi menjodohkanku karena khawatir aku masih mengejar Jouchi. Kalau saja aku punya pacar, dia pasti tidak akan menggangguku lagi. Tapi di mana aku bisa cari pacar? Akhirnya mereka pergi juga. Panas sekali. Aku hampir mati kepanasan. Kamu baik-baik saja, kan? Bukankah ini adalah sosok pacar yang sudah siap pakai? Apa yang kamu pegang di tanganmu? Apa yang kamu pegang di tanganmu? Sapu tangan ini kualitasnya bagus juga. Masih ada sedikit aroma susu juga. Ini mereka apa? Itu bukan sapu tangan. Tunggu, itu adalah celana dalam milikku, kan? Aku tidak sengaja. Nanti bersama dengan biaya pengobatan akan aku ganti semuanya padamu. Tidak perlu ganti uangku. Bisakah kamu jadi pacarku? Aku benar-benar butuh seorang pacar. Kalau hanya untuk memenuhi kebutuhan biologis, aku sarankan kamu cari model pria saja. Bukan untuk kebutuhan biologis. Aku butuh seseorang untuk membantu kencan buta yang diatur bibiku. Cari orang lain saja. Aku masih ada urusan yang lebih penting. Aku pergi dulu. Kalau begitu sepertinya aku harus cari cara lain. Sudah dengar? Di grup Bosheng ada hadiah 10 juta yuan untuk temukan pangeran pewaris yang hilang. Bak uang berjalan saja. Ada hadiah. Menurutmu orang ini mirip nggak dengan pangeran pewaris itu? Memang mirip juga sih. Bulan ini sisa 300 yuan lagi. Masih ada 2 minggu lagi sampai gajian 20 yuan per hari. Hampir tidak cukup. Jika Anda hanya menghabiskan 5 yuan sehari, itu berarti tersisa 200. Kamu bisa menyewa pacar selama 3 jam. Tapi bagaimana jika aku menyewa pacar? Saya tidak akan bisa menabung uang sepeser pun bulan ini. Long Shui, orang yang paling pernah saya sakiti dalam hidup ini adalah kamu dan nenekmu. Saat kamu dewasa, pegang saja foto ini. Pergilah ke kota pelabuhan untuk mencari nenekmu. Kuburkan abu jenazahku di kota pelabuhan itu. Biarkan ayah kembali ke kampung halamannya. Selama bertahun-tahun ini demi melunasi utang medis dan pendidikan ayah, biaya makamnya pun belum ada, tiket ke pelabuhan pun belum, biaya inapnya juga mahal sekali. Haruskah aku pakai 200 yuan ini untuk sewa pacar? Kira-kira siapa ya? Kira-kira siapa ya yang datang larut malam begini? Kenapa kamu pulang? Aku bisa jadi pacarmu. Aku bisa jadi pacarmu. Tidak perlu, aku baru saja menghitungnya. Asal hemat pengeluaran, bisa ku sewa. Pacarku pergi urus masalah menstruasiku. Saya tidak memungut biaya. Jika Anda mau menerima saya selama setengah bulan saja,
kualitas saya sangat bagus. Memilih saya lebih hemat dibanding sewa dari orang lain. Membuat kesepakatan. Namun kamarku agak kecil. Apakah Anda keberatan? Saya tidak keberatan. Ini selimut yang saya pakai saat musim dingin. Lebih lembut kalau tambah bantalan. Aku harus pergi bekerja besok. Sebaiknya tinggal di rumah dan istirahat. Jangan buka pintu bagi orang asing. Saya akan membawa makanan kembali. Omong-omong, ingatlah untuk matikan lampu saat Anda tidur. Apakah menurutmu aku masih anak sekolah dasar? Listrik sangat mahal. Oke, aku mau tidur sekarang. Selamat malam. Ponsel tersebut harus segera diperbaiki. Hubungi Sekretaris Feng. Bosilai, paman tertua incar posisi pewaris. Khawatir mereka mencelakai. Perlu kirim tim tambahan jemput Anda? Jadwal perjalanan saya tidak perlu dirahasiakan. Pamanku dan yang lainnya tidak mungkin tahu. Baik, Tuan Bo. Sepertinya seseorang membocorkan jadwal perjalanan saya. Lokasi saya saat ini tidak diketahui. Saya tidak tahu apakah paman bakal mengancam Ying-Ying. Kenapa kamu tidak minta dia meneleponmu? Sepertinya aku lupa menanyakan namanya. Lupakan saja, aku akan menunggu sampai besok. Apakah Anda sudah menemukan orangnya? Semua lingkungan sekitar, saya sudah menyelidikinya. Tak ada yang sesuai dengan karakteristik tersebut. Lingkungan itu tak punya. Carilah orang-orang bodoh di tempat lain. Berangkatlah sekarang juga. Ayo cepat. Sampah limbah. Sekretaris Feng yang terhormat, Anda ingin menjamin sosok orang tua tersebut? Itu tergantung pada apakah Anda memiliki kapasitas serta kemampuan tersebut. Sudahkah kamu mendengar? Siapapun yang menemukan pangeran yang hilang, hadiah 10 juta ditawarkan. Satuan, puluhan, ratusan, ribuan, puluhan ribu, ratusan ribu, jutaan. Begitu banyak. Jika saya mendapatkan uang ini, berarti saya tidak perlu kerja lagi. Betul. Pemegang kartu hitam pesan kamar malam ini. Dia anak orang kaya. Tip, komisi bakal melimpah. Haruskah kita tetap tinggal dan bekerja lembur? Ya. Terima kasih, Saudari Juan. Lihat ini. Termasuk upah lembur dan tip untuk malam ini. Biaya hidup saya untuk bulan ini sudah terpenuhi. Lampu, selamat datang. Dengan baik. Bukankah ini sepupuku? Aku ingat apa yang kamu pelajari. Sepertinya ini adalah manajemen hotel. Bagaimana kamu bisa berakhir bekerja sebagai pelayan rendahan di sini? Hotel Bosheng kami adalah hotel internasional ternama. Seluruh staf kamarnya adalah hanya staf terlatih yang boleh bekerja. Percayakan pada layanan kami. Ayo kita naik, Yueru. Aku akan mendengarkanmu. Kamu berdiri di situ untuk apa? Cepatlah dan pimpin jalan. Tidak masuk akal sama sekali. Pihak, silakan ke sini kalian berdua. Aku akan mengantarmu ke kamar. Di sini. Silakan kalian berdua. Aji, ayo masuk ke dalam. Kamu pasti akan menyukai pakaian malam ini. Tolong pergi belikan aku dan Aji 2 kotak kondom. Bukankah itu ada di dalam ruangan? Aji, kau tahu, aku tidak terbiasa dengan yang itu. Olah ya. Kenapa kamu tidak mau pergi? Pelanggan adalah raja. Anda pasti memahami prinsip ini, kan? Baik, mohon tunggu sebentar.
Uang sulit didapatkan. Kotoran rasanya tidak enak. Nona Song, semoga malam kalian berdua menyenangkan. Jika tidak ada pilihan lain, saya akan pergi sekarang. Toilet di kamar ini mampet. Tolong carikan orang untuk memperbaikinya. Maaf Nona, kokinya sudah pulang kerja. Atau saya bantu Anda pindah kamar saja. Tidak, saya ingin kamar ini. Jika kamu tidak memperbaikinya, saya akan mengajukan pengaduan terhadap Anda. Oke ya. Dulu, ibu dan tetangga bilang, aku kalah pintar darimu. Tak sangka kamu jadi sepintar ini. Aku bahkan disuruh kuras toilet mampet mereka. Sudah selesai, silakan periksa. Sudah, kamu boleh pergi. Maaf sekali, aku menginjak kacamatamu. Itu juga salahmu sendiri. Siapa suruh kamu meletakkan kacamata di lantai? Kamu... Ini adalah hadiah dari ayahku. Hadiah ultah terakhir darinya. Cuman kacamata saja. Perlu sampai segitunya, nanti aku ganti satu. Selesai kan? Ayo minggir. Lihat, ayah membelikan apa untukmu. Mulai sekarang, Xiao Rongshui kita juga punya kacamata, bisa melihat papan tulis dengan jelas sekarang. Memakai... Hampir, apakah kamu bisa melihat dengan jelas? Terlihat jelas. Ini sungguh sangat indah sekali. Joji, kau yang mengejarku dan ingin bersamaku. Janji seumur hidupmu ternyata cuma 3 bulan. Song Yueshu, kau rebut pacarku. Tak usah berdebat, bawa saja sampah ini lalu pergi. Tapi seharusnya kamu tidak menyentuh kacamataku. Fang Ruoshi, kamu gila. Aku mencuri pacarku. Kamu tidak marah? Saya marah karena kacamata saya rusak. Pergi ke neraka dasar anjing dan jalang. Fang Ruxue, saya ingin mengajukan pengaduan resmi terhadap Anda. Ini semua salahmu sampai aku dipukuli. Tunggu sampai aku menangkapmu. Aku pasti akan mengulitimu hidup-hidup. Saya ingin mengajukan pengaduan terhadap Anda. Apa yang salah? Anda manajer hotelnya kan? Pelayan Anda, dia memukulku, akan kulaporkan. Siapa namamu? Kok latihannya gitu? Berani banget mukul kita kepada para pengguna kartu hitam. Mohon maaf. Sikap apa? Apakah aku mengizinkanmu pergi? Mendesis. Mengapa dia terlihat begitu familiar? Anda, Dialah orangnya. itu dia. Jangan biarkan dia pergi. Aku masih ada urusan dengannya. Permisi, saya akan meminta kolega lain untuk menangani masalah Anda. Sih. Aku kembali. Aku membawakanmu makanan. Kamu terlihat jauh lebih baik tanpa kacamata itu. Apa yang terjadi? Apakah kamu diintimidasi? Saya diintimidasi oleh atasan saya. Mengapa kamu sampai begitu peduli sekali? Anda bekerja di Bosheng. Kira-kira sebenarnya ada apa ya di sini? Apa yang salah? Apakah kamu punya pisau? Oh iya. Apakah kamu menemukannya? Mendonasikan. Hanya ini yang kami punya di rumah. Aku tidak ingin melibatkanmu dalam hal ini. Masuk dan sembunyi dengan tenang. Memangnya apa yang salah? Cepatlah segera pergi.
selalu menjadi bagian dari diriku. Sekretaris Fang, apa yang Anda lakukan di sini? Sejak kamu menghilang, aku perhatikanlah. Pergerakan di pihak Boya mereka selidiki. Lokasi sepeda listrik itu sepertinya terkait dengan hilangnya Anda. Maka dari itu pengaturan sudah disiapkan. Kejar gadis di depan. Bagaimana dengan gadis itu? Oh, keluarlah. Sekarang sudah aman. Sebenarnya ada apa dengan kalian ini? Ini Paman. Nama saya Boli. Dia adalah temanku. Iya, tentu saja itu memang benar sekali, wahai Tuan. Memang benar. Apa yang baru saja terjadi di sini tadi? Ada apa denganku malam ini? Rong Xue. Apa yang sedang kamu lakukan? Rong Xue, dengarkan aku. Entah apa rencana hari ini. Kau pengelola ruangan itu. Tak kenal kamu. Kok sepupumu gitu? Tapi jangan khawatir. Aku pasti tidak akan membiarkan dia menindasmu lagi di masa depan. Kamu telah dilaporkan. Segera minta maaf kepada Nona Song. Minta pengampunannya. Cabut laporan itu. Atau tak usah harap gaji bulan ini. Jangan khawatir. Asal kamu mau balikan denganku, aku bisa membantumu mencabut laporan ini. Bahkan aku bisa menafkahimu. Aku akan memberimu 10.000 yuan sebulan. Dengan cara seperti itu, kamu tidak perlu lagi menetap di sini, di rumah jelek ini lagi. Kalau bukan karena kamu, kok bisa hari ini aku mendadak dibully tanpa sebab? Ini semua gara-gara kamu. Makanya aku begini. Beraninya kau bicara begitu tanpa malu. Tak menyangka sepupumu begitu. Saya. Anda katakan semuanya baik buruknya. Baik bajingan maupun jalang bukanlah orang baik. Buzong, keluarlah sekarang. Bagaimana jika dia mengetahui siapa dirimu? Zuo Xue, mengapa aku mendengar suara laki-laki? Aku bisa bersembunyi di kamarmu. Jangan beritahu dia kalau aku di sini. Oh tidak, tidak. Diri Anda. Rong Xue, kenapa aku mendengar itu di rumah? Terdengar suara seorang pria. Tidak juga kok. Tidak, pastinya sama sekali tidak. Di manakah kacamata milik Anda? Sepupuku memecahkan kacamataku. Rusak. Hadiah dari ayahmu sebelum beliau wafat. Hadiah ulang tahun terakhir. Bagaimana mungkin dia sejahat itu? Bukankah kamu sedang bekerja? Salah satu warga kita dirundung. Mereka tidak peduli. Nenek, dia adalah klien perusahaan tersebut. Perusahaan tidak hanya mengabaikan, saya juga harus meminta maaf kepadanya. Kalau tidak ini gaji bulanan saya habis. Tak heran jika dia sedih di malam hari. Selidiki masalah ini saat Anda kembali nanti. Ya, Kapitalis di seluruh dunia tak bisa membedakan antara benar dan salah. Jangan takut, nak. Selama nenek ada di sana, kamu akan membawa makananmu sendiri. Saya tidak akan bekerja di hotel jelek itu. di masa depan, hotel tidak hanya perlu menjaga hubungan dengan pelanggan, kepuasan karyawan juga perlu ditingkatkan. Baik, Tuan Bo. Anak itu tidak takut. Hari ini aku menginap di rumah nenekku. Aku akan memasak sesuatu yang lezat untukmu. Mengenai hal tersebut, Dulu, saat menginap ke rumah nenek, besok nenek akan cari orang untuk perbaiki kacamatamu. Ayo. halo, apa kabar nenek tersayang? Apa yang sedang kamu lihat? Tidak. Nenek, ayo kita pergi. Kunci pintunya. Aku sudah menutup pintunya. Tuan Bo itu, saya akan mengatur akomodasi untuk Anda sekarang. Tidak perlu. Kau tidak berniat untuk kembali. Kembali sekarang tidak akan mengubah apapun. Sebaliknya, itu akan membuatku menjadi pengaruh paman terhadap kakek. Setelah saya mengumpulkan cukup bukti, belum terlambat untuk kembali. Tapi aku khawatir dengan keselamatanmu. Saya punya rencana, ikuti saja instruksi saya. Setelah kamu kembali, kamu akan melakukan ini. Kalau begitu, lakukan seperti yang saya katakan. Yang mana yang bajingan? Inilah burungnya, tempat kutukan yang orangnya tak babi.
Halo, apa yang kamu katakan? Jenazah Bolin telah ditemukan. Ada berita seperti itu. Saya akan memeriksanya besok. Baik, Tuan Bu. Apa yang sedang kamu lakukan? Oh, sepertinya tidak ada apa-apa kok. Saya sedang berolahraga. Dasar kamu memang tidak berguna. Ayah. Kamu tidak menyangka itu, kan? Mereka memandang rendah saya sejak saya masih kecil. Namun, tak lama kemudian, aku menjadi penguasa tempat ini. Hahaha. Di mana temanmu? Dia sudah pergi. Aku merasa seperti kamu dan hubungan antar teman-teman itu aneh. Tidak seperti teman biasa. Sebenarnya saya tidak terlalu banyak bicara. Anda dapat melihat dengan jelas tanpa kacamata. Saya pakai lensa kontak. Kacamata itu hadiah dari ayah sebelum meninggal dunia. Aku tak sanggup berpisah dengannya. Di luar dugaan, justru itu yang rusak. Apakah Anda perlu saya memperbaikinya untuk Anda? Nenek Chen tidak perlu membantuku membawanya untuk diperbaiki. Namun, seperti kacamata kuno ini, saya tidak tahu apakah ini bisa diperbaiki. Zhouzi, Teman saya sudah berangkat untuk menanganinya. menghadapi... Tapi katakan padaku, kamu benar-benar tidak membunuhnya, kan? Kita tidak perlu merusak masa depan demi bajingan ini. Tenang saja, dia profesional. Bizarre. Sampah harus tetap berada di tempat sampah. Mendengus. Cepat, ambil 2 foto. Aku sudah bangun. Hei, kenapa dia bangun? Aduh, ayo cepat, bangun tidur. Lihat. Di mana saya? Datang. Lucu sekali. Bagaimana aku bisa sampai di sini? Pria di tempat sampah, putra sulung tekstil Joe, diduga terlibat skandal balas dendam asmara. Hentikan pengambilan gambar. Kalian memang luar biasa. Mendengus. Kenapa kamu tertawa? Aku sama sekali tidak tertawa. Aku lapar nih. Ada makanan bisa dimakan? Bukankah kemarin aku membawakanmu kotak bekal? Maksudmu ini. Aku tidak memakannya karena aku tidak suka rasanya. Untunglah makanan itu tidak basi atau rusak. Kalau tidak, itu akan sia-sia. Kalau tak dimakan, simpan saja di lemari es. Bekal makan siang dalam kotak. Jika rusak, buang saja. Anda perlu tahu, untuk makanan ini, saya harus ramah di hotel. Bersihkan toilet butuh waktu sejam penuh. Untuk nasi ini, harus berada di tempat terpanas. Pertanian musim panas berlangsung sepanjang musim. Aku mengenalmu dengan pasti. Mereka semua hidup dengan baik. Dan patut kita hargai buah dari jerih payah orang lain tersebut. Mereka berjuang keras dapat makanan ini. Kok bisa kamu menyia-nyiakannya? Ngomong-ngomong, kamu mau makan apa? Aku akan membelikannya untukmu hari ini. Wagyu. Oke, aku akan membelikannya untukmu. Aku akan menjagamu dengan baik selama 2 minggu ke depan. Mendengus? Orang-orang bilang daging sintetis itu buruk. Kenapa dia suka? Nanti ku belikan makanan segar. Oh iya, benar. Terkait dengan pekerjaan Anda saat ini, jangan khawatir. Hotel Bosheng tidak akan memotong gaji Anda. Aku tahu kau berusaha menghiburku. Namun manajer sudah berbicara. Lagi pula hasilnya tidak akan berubah. Aku sebaiknya bergembira. Cari pekerjaan baru. Ya, semuanya akan beres saat mereka sampai di jembatan. Manajer saya tidak akan pernah meminta maaf. Mendengus. Cabut pengaduan terhadap saya. Apa? Manajer tidak memotong gaji saya. Beri saya kompensasi. Tunggu sebentar, bagaimana kamu tahu? Semua orang bilang Bosheng. Putra mahkota sangat tampan. Kamu juga sangat tampan. Anda tidak akan... Saya hanya berpikir Hotel Bosheng, perusahaan selalu menghargai karyawannya. Sama sekali tidak akan membedakan mana yang benar dan mana yang salah secara sembarangan. Biarkan pelanggan menindas karyawan. Sepertinya tebakanku benar.
Saya mau terima kasih ke bos dengan benar pas kerja besok. Bagaimanapun, terima kasih banyak ya, Hei. Uang sebesar 1.000 yuan diterima melalui Alipay. Ayah, aku sudah dapat 1.000 yuan. Tabunganku akan segera cukup. Ayah bisa mengawasi kami dengan tenang dari surga. Aku akan menjalani hidup yang baik dan indah. Bisakah 1.000 yuan benar-benar membuat seseorang sebahagia ini? Saya akan pergi membeli bahan makanan. Apakah kamu ingin pergi jalan-jalan? Oh, Apakah kamu tidak takut tetanggamu akan memukuliku? Nenek Chen pergi keluar hari ini. Tidak apa-apa, aku akan kembali besok. Kamarku sangat kecil, takut kamu bosan mulu. Nanti jamuran kalau di rumah terus. Sekretaris Feng, tugas tadi sudah beres. Ponselnya pun hampir selesai diperbaiki. Ayo pergi, aku akan membelikanmu pakaian baru. Mendengus? Pak Bo sudah mengkonfirmasinya. Jam tangan di tangan mayat, ini adalah satu-satunya edisi terbatas di dunia. Ini adalah wilayah Berlin. Hahaha, oke, baiklah kalau begitu. Mari kita mulai sekarang juga. Ai Bozong, kamu mau pergi kemana? Karena putra mahkota sudah meninggal. Memang kini sudah saatnya untuk memaksa kaisar turun takhta. Belum pernah aku beli harga penuh. Baru kali ini belanja tanpa perlu cek bagian diskon. Pertama kalinya membelikan aku baju, nanti juga masih ada kesempatan lagi. Nggak perlu lihat bagian diskon saja dan nggak perlu lihat harganya juga. Keluarga macam apa ini? Belanja nggak perlu lihat harga. Aku nggak mau jadi serakah seperti itu. Kecuali suatu hari aku jadi sekaya pangeran keluarga Bo. Pangeran Bo yang dicari 10 juta itu sudah meninggal. Aku baru melihatnya dan kurasa masalahnya tidak sesederhana itu. Dia pasti terbunuh saat memperebutkan warisan. Mengapa? Aduh, ciki. Aku tidak ingin menjadi tuan muda Bosheng. Meskipun dia kaya, namun mereka kehilangan nyawa mereka. Aku yakin mereka tidak sebahagia aku. Mendengus. Gimana kamu tahu dia nggak bahagia? Bagaimana kalau orang kaya? Kamu nggak bisa membayangkan bahagianya aku. Aku tak bisa membayangkan kebahagiaan orang kaya. Saya bisa membayangkan kesulitan yang dialami orang kaya. Jika ada seseorang di sisimu, mereka semua orang licik. Meski hidupnya mewah setiap hari, dia pasti merasa sangat kesepian. Apakah kamu merasa kesepian? Ayah, aku akan berusaha sebaik mungkin. Berhenti memukulku. Juara satu saja tidak bisa. Aku tak butuh anak tak berguna sepertimu. Sampai jumpa. Mari kita bermain bersama lagi besok. Selamat tinggal. Selamat tinggal. Jadi Anda adalah pewaris keluarga Bo. Tegas sekali kau merusak moralnya. Bermain berlutut bersama orang rendahan. Ya, suasananya memang sangat sepi sekali. Maksud saya tuan muda keluarga Bo, ini bukan tentangmu. Lagi pula aku banyak bicara tiap hari. Masih merasa kesepian? Perlu penjelasan lebih lanjut? Mengapa seberapa pun banyak yang kau katakan, telingaku sebentar lagi akan kapalan? Benarkah jumlahnya sebanyak itu? Sebaiknya kamu kembali dulu. Saya akan memperbaiki ponsel saya dulu. Tunggu sebentar. Ya. Aku belum memberikan uangnya padamu. Memberi. Ingatlah untuk selalu menawar. Lainnya minta 200, potong jadi 100. Dulu biasanya wanita selalu mengejar saya demi uang. Baru kali ini ada seorang wanita yang justru memberiku uang. Mengerti? Ingatlah untuk menawar. Oke, saya mengerti. Pergi. Oh, lihat betapa borosnya dia. Kita pasti akan ditipu. Ya sudahlah, bagaimanapun juga aku tetap membutuhkan bantuannya. Kita bisa makan daging malam ini. Gadis ini miskin sekali, bahkan tidak mampu makan secara layak, dan apalagi membeli daging. Tidak, dia harus segera menikah, biar nggak ada komplikasi mendadak. Hei, ingat apa yang ku kasih dulu? Apa ini keponakan yang dikenalkan itu? Ya. Dia sekarang punya waktu luang. Kamu sebaiknya datang dan menemuinya sekarang juga. Cepat kemari! Wah, pakaian ini benar-benar keren sekali. Dia pasti akan menyukainya. Nanti aku akan memakanmu duluan. Sepotong daging sekecil itu harganya sangat mahal.
Hidup telah berulang kali menghantamku. Mengapa? Dagingnya jadi sangat kenyal dan empuk. Ini dia. Tante, kenapa Tante datang lagi? Jarang ada masak besar. Kok dia bisa tahu? Daging ini buat Khabarovsk biar dia kuat. Jangan mau dipermainkan. Rongshue, tentang apa yang kau lakukan pada Yueru? Aku sudah mendengarnya. Bagaimana kalian berdua, kakak beradik? Sama seperti sebelumnya. Mereka selalu bertengkar dan bermain-main. Tante, ceritakan saja apa yang salah. Saya sangat sibuk. Sibuk? Aku baru saja melihatmu pergi ke supermarket. Seberapa sibukkah dia? Kesalahan Rongshue kali ini adalah kesalahan Yueru. Tapi kau tidak bisa melakukan itu demi Joji. Selalu menargetkannya untuk Joji. Bukankah begitu? Kamu memang tidak tahan dengan dirimu sendiri. Sepupuku dan Joji selalu dirundung. Sekarang mereka sudah bersama-sama. Hidup sebahagia itu. Maka Anda wajib kabulkan keinginan mereka. Hentikan kecurangan ini. Trik apa yang saya lakukan? Tante tidak bodoh, Rongshue. Berapa penghasilan Anda dalam sebulan? Anda pergi ke supermarket untuk membeli banyak sekali hal. Mereka tidak pergi ke Joji untuk mengambil uang itu. Aku tidak mencari Joji. Oke. Rongshue, kamu tidak perlu mengkhawatirkan Joji lagi. Bibimu mencarikanmu pasangan yang cocok. Dia adalah orang kaya. Manfaatkanlah sebaik-baiknya. Jangan bilang menstruasi tidak sakit. Tante, aku sudah punya pacar. Gak suka kencan buta. Jangan bohong pada bibimu. Aku kenal kamu kan. Oh, pas banget ada yang datang. Ayo kita temui mereka sekarang. Bibi, mengapa kamu membawa seseorang ke rumahku? Halo kawan, hei. Mereka sudah datang. Mereka sudah datang. Ayo kemari. Halo! Anda pastilah Nona Fang. Sekretaris Su, mari kita bertemu. Tolong bantu saya mempersiapkannya. Sebuah laptop. Baik, Tuan Bo. Sangat disayangkan, Berlin kembali untuk mengurus harta warisan keponakanku. Meninggal dalam kecelakaan. Keluarga Bo sedang membahas secara mendesak masalah suksesi. Kami akan sesegera mungkin memberikan penjelasan kepada Anda sekalian. Tapi percayalah sepenuhnya, saya di sini. Aku tidak akan pernah membiarkan keluarga Bo jatuh ke dalam bahaya. Tuan Wu. Salju lembut. Tante akan mengenalkanmu pada hal ini. Dia orang kaya. Mereka memiliki beberapa properti. Tante, kalau kamu tidak memberitahu, saya kira dia datang untuk kencan buta denganmu. Hei, dasar anak sial, apa yang kamu katakan? Dia agak tua, namun pria yang lebih tua cenderung lebih penyayang. Lagi pula, usianya baru awal 30-an. Di masa puncak kehidupan, dalam hal itu cukup bagus. Jika bibi memang sebaik itu, mengapa kamu tidak memperkenalkannya pada putrimu? Oh, seperti salju. Orang-orang harus selalu melihat ke depan. Yueru kini telah menemukan kebahagiaan. Bibi Flo tentu saja berharap Anda juga bisa hidup dengan baik. Lihat, kamu bisa bersamanya kan? Tak perlu kerja, cukup tagih sewa di rumah. Yang utama, jagalah anak-anak. Ya. Saya memiliki 3 anak, tapi kamu tampan. Jika Anda bersedia memiliki anak saya, buatkan satu lagi untuk saya. Lihat, aku keberatan. Aku tak akan bicara dengan bibiku. Dia tak bisa menikahi pilihannya. Mulai sekarang tak ada orang yang Anda kenalkan bakal berhasil. Jangan buang-buang energimu. Hei kamu, aku sudah tahu. Apakah kamu masih memikirkan Joji? Tante, apa yang sedang kamu lakukan? Akan saya buat ini nyata. Ayo, cepat kerjakan. Hei ya, biarkan aku pergi. Lepaskan aku sekarang. Halo Tante, ini aku keponakanmu. Kenapa kau menindasku sama orang luar? Pemuda tak paham. Tidak tahu bagaimana cara menghargai. Bibimu sedang membantumu. Jangan dekat-dekat. Aku nyeker dan tak takut yang bersepatu. Datang lagi, kutikam mati kau. Tuan Bo, mari saya ajak makan malam. Kami hubungi Anda lagi nanti. Dia masih di rumah masak nunggu aku. Tak usah begitu. Ada apa dengan pamanku? Beritahu aku kapan saja. Saya pergi sekarang. Ya benar. Keluarga Bo, yang dulunya hanya peduli pada pekerjaan. Bahkan tuan muda pun mulai menunjukkan kehangatan. Habisi kalian semua. Sayang, nenek tua itu tak ada.
Terlewatkan hari ini, kesempatan sebaik ini tidak akan datang lagi. Air Roxue, Anda sebaiknya taruh dulu itu. Bahaya, bagaimana kalau saya terluka? Oke, iya. Tante, aku sudah bilang aku tidak mengganggu Joji. Bajingan seperti dia, aku tidak akan berdebat lagi. Tolong berhenti mengganggu saya. Bagus. Tante mendengarkan semua yang kamu katakan. Letakkan dulu. Ya. Haha. Rongshui ya. Bibi pun mengaku memang ada motif yang egois. Namun Yueru adalah putriku sendiri. Saya pasti akan memprioritaskannya. Coba tanya hatimu sendiri. Ibumu selama bertahun-tahun tidak pernah mengurusimu. Kalau bukan karena tante memberimu makan, apakah kamu bisa tumbuh sebesar ini? Ya, aku memang tidak memberimu dan Yueru kondisi sama. Tapi aku sekarang satu-satunya keluargamu di dunia ini. Meski tak mau mengakuiku, jangan anggap aku sebagai musuh. Ayo cepat letakkan dia di sini ya. Jangan mendekat. Lepaskan aku sekarang juga! Tolong segera lepaskan aku! Cepat lepaskan aku dari sini sekarang! Biarkan dia pergi. Jangan mendekat. Jangan mendekat. Itu suara Fang Hongshui. Dia dalam bahaya. Biarkan dia pergi. Ini lebih baik. Kabarovsk. Kamu sudah kembali. Si gulungan? Mengapa? Apakah kamu sedang baik-baik saja? Bagus. Aduh, ternyata aku yang kena masalah. Siapa kamu? Temannya. Pacar, itu karena kamu terus mendorongku. Dia pergi kencan buta dengan orang lain. Tak tahu dia punya pacar. Aku cuma khawatir padanya. Kan sudah kubilang aku punya pacar. Kau yang tak mau lepas. Dasar bocah nakal. Aku melakukan ini demi kebaikanmu sendiri, kan? Mendengus. Haruskah saya ikut campur? Carilah seseorang untuk memberinya pelajaran. Tak perlu. 2 tahun terakhir ini saya hanya sibuk bekerja. Aku lupa memukulmu. Aku bibimu. Mulai sekarang, kamu bukan bibiku. Anda gulungan. Mendengus. Dia hanya bibimu. Mengapa aku harus peduli padamu, Bu? Ibuku kabur dengan seseorang karena mengira ayahku bangkrut. Lalu ayahku meninggal. Meski ibumu jahat padaku, dia satu-satunya bagiku di dunia ini yang punya hubungan darah denganku. Jadi selama bertahun-tahun ini, asal dia tidak berlebihan, aku selalu maklum. Tapi mulai sekarang tidak lagi. Kenapa bisa begini? Lalu bagaimana dengan keluarga dari pihak ayahmu? Mereka semua bilang ayahku dulu orang kaya. Demi bersama ibuku, dia memutuskan hubungan dengan keluarganya. Jadi aku tidak pernah bertemu keluarga dari pihak ayahku. Ups. Oke, bagaimana dengan ini? Apakah itu akan membuatmu lebih bahagia? Apakah saya bisa menyentuh bagian otot dada saya dari atas? Mimpiku. Bagaimana dengan selanjutnya? Aku bisa tahu, kau sudah tidak sedih lagi. Jadi begini ya. Sebenarnya begini ceritanya, Hei, kamu lagi ngapain? bahu Anda berdarah. Aku lupa mengganti perbanmu kemarin. Oh, kalau begitu, Anda bisa mengubahnya saja. Sebenarnya, pose seperti apa yang sedang kamu lakukan itu? Biar ku balut lukamu, atau aku duduk di atas kepalamu. Kalau begitu cepatlah. Saya tahu posisi ini membuat kaki saya sangat sakit. Ini tidak akan berlangsung lama. Aduh, sakit sekali. Saya mengetuk dengan ringan dan cepat. Ah, iya.
Apa yang kamu sembunyikan di selangkanganmu? Hal yang sangat besar dan sulit. Anda, Rongxue, apakah kamu baik-baik saja? Ah ya, Kalian berdua lagi sedang apa? Tunggu dulu, Nenek. Ini semua cuma salah paham saja. Nenek sayang. Nenek, apakah kalian benar-benar laki-laki? Tidak bersembunyi di balik wanita itu. Berpakaianlah dan bicaralah. Apa yang kamu lakukan? Aku baru saja keluar. Kau telah membangkitkan kembali sisi liar pria itu. Dengan baik? Untungnya, tetangga memberitahu bibi saya datang tadi. Jadi saya langsung datang ke sini karena khawatir Anda rugi. Ini memang pemberian bibimu. Pacar yang dikenalkan padaku. Enggak, bukan gitu. Tidak, itulah yang baru saja kamu lakukan. Dengan baik? Kami sudah menyepakati hal ini sebelumnya. Berpura-pura menjadi pacarku di depan bibiku, di depan Nenek Shen. Harganya akan berbeda. Kenapa kamu tidak mengatakan apa-apa? Dengan baik, saya adalah pacarnya. Kencan buta yang baru saja kutemui, aku sudah mengusirnya. Benarkah itu yang dia katakan? Oh iya, memang sudah seperti itu. Siapa namanya? Apakah orang-orang bisa dipercaya? Aduh, aku... Namanya Boli. Kami sudah saling mengenal sejak lama. Oke. Kalian berdua sebaiknya jangan terburu-buru melakukan itu. Lakukan itu? Halo, apa kabar? Lihatlah benda ini. Pastikan pacarmu menggunakannya. Dia tidak berani menggunakannya. Aku akan memukulinya sampai mati dengan kemoceng. Oke, kalian yang kerjakan. Sebaiknya... Yes. Oh, apa ini ya? Ini diberikan kepadaku oleh nenekku. Apa yang sedang kamu lihat? Dan mereka tidak mengizinkan saya melihat betapa pelitnya mereka. Batu-batu, omong-omong. Sebelumnya, saya hanya meminta Anda untuk aku bertindak demikian untuk menyenangkan bibiku. Mungkinkah Nenek Chen ini? Mari kita bicarakan harga lain. Ya, betul. Ya, ini semua uang yang saya miliki saat ini. Apakah itu cukup? Anda bisa mempertimbangkannya. Lagi pula, Nenek Chen adalah tetangga saya. Anda mungkin membutuhkannya nanti. Selalu siap bantu akting saya. Jika dirasa kurang, saya bisa beri surat pengakuan hutang. Nanti akan kubayar dengan dicicil ya. Itulah seluruh uangnya. Nilai diriku tidak serendah itu. Aku tahu para model pria itu mahal untuk 1 jam. Kamu lebih tampan daripada mereka. Jelas bintang utamanya. Apa yang kamu katakan? Model pria? Saya. Kok ada yang tidak beres? Aku tidak sekikir yang kau katakan. Jadi begitu. Apakah Anda tipe pria simpanan seperti yang digambarkan dalam novel? Tidak heran kamu diintimidasi seperti ini. Apakah kamu, suami dari pria kaya itu mengetahuinya jadi dia... Cukup sudah. Sebentar. Kamu meletakkan talenan itu, buatkan aku daging sapi. Anggap saja ini sebagai pembayaran Anda kepada saya. Sesederhana itu? Ya, memang sesederhana itu sebenarnya. Membuat kesepakatan? Hai. Apa yang terjadi pada ibu? Jangan sebut-sebut nama si jalang kecil Fang Ruoxue itu. Dia sudah membela diri sekarang. Lalu apa yang harus kita lakukan? Zhouji sekarang mengikuti setiap hari. Seperti terkena sihir, dia membicarakan Fang Rongxue sepanjang hari. Jangan khawatir, gadis itu ternyata sudah punya pacar. Dia lumayan cantik, tapi pakaiannya lusuh. Jelas ia tak mampu. Mendengus. Tak apa, tapi orang desa Lugu itu pasangan baik apa yang bisa kutemukan. Tenang saja, Fang Rongxue pasti akan. Aku menginjaknya. Ya. Bagaimana rasanya? Apakah enak? Nggak buruk. Mendengus. Teksturnya seharusnya seperti daging sapi Wagyu M9. Mengapa kamu tidak makan daging? Luka, Anda perlu nutrisi sembuh. Bisa kurangi makan daging. Kaldu ini buat campuran nasi. Potongan ini terlalu berlemak. Saya tidak suka makan... Di mana letak lemak pada daging ini? Sungguh sia-sia.
Ada kabar terbaru soal istri pertama Presiden Gu? Bisakah kita bertemu besok? Ketemu di pusat perbelanjaan Bosheng besok, sekalian saja saya ajak dia beli baju baru. Kita akan pergi besok. Ayo kita berbelanja di pusat perbelanjaan Bosheng. Pusat Bosheng. Pengeluaran rata-rata per orang setidaknya mencapai 4 digit. Pergi ke sana itu gila. Temanku mengajak kita pergi. Ayo, mari kita coba lihat bersama. Oke, aku akan ikut denganmu untuk memperluas wawasanmu. Dulu ku benci orang sebab Kian sengaja mendekat. Pas ketemu, kayaknya bisa kasih langsung. Senang juga bikin dia happy pakai uang itu. Saat Bosheng stabil, aku akan memberitahunya siapa aku sebenarnya. Karya ini juga bisa terbang. Kalian berdua sedang apa? Dia sepertinya sedang bersenandung. Jadi Ayah sangat lega melihatmu akhirnya bisa diselamatkan, anakku tersayang. Hati ayah sekarang merasa sangat bahagia. Sayang sekali atas kepergian cucu Anda, Berlin. Mereka tidak seberuntung itu. Tunggu sebentar, apa sebenarnya maksud perkataan itu? Dia sudah meninggal dunia. Apa? Apa yang kamu katakan? Ayah, Anda telah mencapai usia di mana Anda seharusnya pensiun. Pewaris Berlin telah meninggal. Kemudian grup Bosheng adalah, biarkan putramu ikut menanggung beban tersebut. Apakah kamu membunuh Berlin dalam mimpi itu? Itu kamu... Oh, ayah, apakah kamu saat ini sedang bingung? Berlin adalah keponakan saya. Aku memang lebih hebat. Kakak keduanya pun jauh lebih baik padanya. Bagaimana mungkin aku bisa menyakitinya? Ayah, di mana kau? Jagalah kesehatanmu dengan baik. Pikirkan baik-baik. Rapat pemegang saham 1 bulan kemudian, aku sedang menunggu kabar baikmu. ya, benar. Saya sangat mengerti apa yang Anda maksudkan. Aku menyukainya. 20 ratusan ribu. Saya tidak suka jika harganya terlalu mahal. Ayo kita beli makanan. Hei, tunggu sebentar. Pergilah dan lihat-lihat sendiri dulu. Temanku datang untuk berbicara denganku. Oke. Ini hanyalah kesepian. Bos Bao, pakaian yang kamu kenakan. Jika kau tertawa lagi, maka aku benar akan meminummu sampai habis. Oh begitu ya. Saya perlu memperbaiki kacamata ini. Ini hanyalah kacamata biasa. Harganya murah setelah diperbaiki. Yakin mau diperbaiki? Ini bukan sekadar soal uang. Berapapun biayanya, tolong perbaiki semuanya untuk saya sekarang. Bagus. Oh, dan lagi pula. Jadi ya. Tolong bantu kemaskan gaun ini untukku. Oke. Presiden Bo, izinkan saya melaporkan situasi terkini kepada Anda. Silakan ikuti saya. Jadi... Berapa harga setelan jas ini? Jangan sentuh dengan tangan kotormu, dijual pun. Kamu tak cukup tutup ruginya. Jangan sentuh itu dengan tangan kotormu. Aku tak mampu membayarnya bahkan jika aku menjualmu. Kupikir kau murahan berdiri di sini. Kau memang orang Malang. Sayang, aku ada reuni kelas beberapa hari lagi. Boleh belikan gaun baru? Tidak masalah. Pilih saja apapun yang kamu mau. Wah, bukankah ini Kakak Zhou dan Nona Song? Kira-kira apa yang ingin kalian berdua beli di sini hari ini? Mengizinkan. Salju. Dunia ini sungguh kecil. Rong Shui, apa yang kamu lakukan di sini? Katanya kamu jadian ya? Bro, Di mana pacarmu? apakah kamu punya pacar? Mustahil, aku tidak percaya. Nona Song tak suka. Kalau dia senang, target penjualanku aman. Aku sibuk, ada urusan lain. Dah, berhenti. Bajunya kotor. Bayar dulu baru boleh pergi. Aku tak sentuh pakaian ini. Tadi di toko cuma ada kamu. Kalau bukan kamu, siapa lagi? Entah kamu mau memeras aku atau cuma mau menyenangkan dia. Kalau bilang aku yang mengotori, tunjukkan buktinya. Kalau tak ada bukti dan asal tuduh, aku telepon 12315 lapor kamu. Kamu tak mau ganti malah fitnah orang. Keamanan. Di sini ada yang pura-pura jadi korban.
Ouyuan lapor kematianmu ke Tuan Tua demi melengsarkannya. Apa perlu lapor soal fotomu? Jika celah 30 hari ini ditemukan Boyuan, nantinya aku jadi kelemahan yang bisa dia manfaatkan untuk menekan kakek. Lalu apa rencanamu? Bukankah rapat umum pemegang saham Bosheng akan segera dimulai? Saat itulah, ungkapkan semuanya ke publik saja. Jangan sentuh aku. Fang Rukshu. Aduh, Rongshui, ayolah, akui saja sekarang. Aku lihat kamu mengotori baju orang lain. Tegas sekali ya. Kamu sengaja begini karena merebut mantanku dan merasa bersalah, kan? Aku meniru kamu saja. Kamu cuma gadis kampung jelek dan norak. Apa yang perlu aku takutkan? Nona Song, pelanggan VIP kami. Ini karena bajingan ini pacarku. Kau merayunya dan tidur dengannya. Kau sadar jadi pelakor dan takut tidak bisa mempertahankan bajingan ini. Apa Tuan Muda Zhou memang sebenarnya bajingan tukang selingkuh? Dan wanita ini juga tidak jauh berbeda. Berpakaian sopan, tapi malah mau jadi selingkuhan. Kalian semua. Harap diam. Kamu mau apa saja sih? Kamu adalah pria yang ada di kamar tidur hari itu. Sepertinya waktu itu aku melemparmu ke tempat sampah juga tidak membuatmu kapok. Oh, ternyata kamu ya. Bagaimana dengan teman sekamarku? Biasanya kamu terlihat cukup cerdik. Kenapa hari ini malah membiarkan orang lain menindasmu? Aku cuma belum sempat. Kalau dia pukul, aku bakal pura-pura pingsan. Nggak dapat 200 yuan. Urusan nggak kelar. Petugas keamanan, tangkap kedua orang ini. Siapa yang berani? Kamu berdiri di situ untuk apa? Pergi! Matanya sangat menakutkan. Aku benar-benar tidak berani. Aku hanyalah sampah yang tak berguna. Kalau kalian tidak mau melakukannya, maka aku akan melakukannya sendiri saja. Sekretaris Fang, kamu sudah keterlaluan. Kamu terlalu berani. Sekretaris Wang, sekretaris pribadi Ketua Bo. Siapa yang bisa menanamkan kebencian sebesar itu di hatinya? Sebenarnya siapakah Anda dan mengapa Sekretaris Feng mau membantu Anda seperti ini? Xiao Xiangzhou tahu bahwa Sekretaris Feng dan Boli adalah teman baik. Itu mungkin memengaruhi pekerjaannya. Kami pelanggan Bosheng. Wajar jika Sekretaris Feng melindungi hak kami. Benar, di Bosheng, kami berkomitmen memperlakukan setiap pelanggan dengan adil. Karena kamu adalah staf di sini, kamu seharusnya tahu bahwa kamilah pelanggan VIP di tempat ini. Meskipun kami di Bosheng menghormati setiap pelanggan, jika pelanggan tersebut memiliki karakter buruk dan kurang sopan santun, kami akan membela keadilan. Singkirkan itu. Kalian semua. Apa yang sedang kamu lakukan? Aku sulung grup Zhou. Jangan perlakukan aku begini. Maafkan aku tahu aku salah. Membawa pergi. Biarkan aku pergi. Biarkan aku pergi. Apakah tindakan temanmu akan memengaruhi pekerjaannya? Ibu Bao, kami dengan tulus meminta maaf atas kerugian emosional dan fisik yang Anda alami akibat perbuatan karyawan Bosheng. Ini adalah kompensasi yang ditawarkan Bosheng kepada Anda. Mohon diterima. Berapa besar kompensasinya? 1, 10, 100, 10.000, 10.000, juta, 1 juta. Apakah sekarang aku seorang wanita kaya? Aduh, kerjaan saya banyak sekali. Bagaimana kalau dibulatkan menjadi 0 saja? Nona Fang, ini kompensasi dari Bosheng. Semoga kejadian hari ini tidak merusak suasana hati Anda. Kalau begitu, saya akan menerima tawaran ini. Baiklah, karena ini pemberian dari grup Bosheng, sebaiknya kamu terima saja. Ya, terima kasih banyak ya. Oh iya, kalian tolong tunggu di sini sebentar ya. Tunggu sampai aku kembali lagi ke sini ya. Aku datang. Ini aku bawakan untuk kalian. Terima kasih, Nona Fang. Loh, kenapa kamu malah bengong saja di situ sambil melihat ke arah sini? Ayo, jangan ragu-ragu lagi. Langsung saja diambil barangnya sekarang juga, karena ini memang sudah disediakan khusus untuk kamu. Kalau bukan karena kamu, entah masalah ini akan jadi seperti apa. Selain itu, aku juga dapat hadiah sebesar ini. Ini namanya berbagi suka dan duka bersama.
Karena hari ini kita sudah melewati suka duka. Ini harus kita rayakan. Ayo, bersulang. Nona Feng memang optimis sekali. Padahal cuma beberapa es krim Yuji. Kenapa rasanya lebih enak dari yang pernah aku makan sebelumnya? Jadi gimana? Rasanya enak nggak ya? Biasa saja. Kalau memang enak kamu harus bilang ya, supaya yang traktir jadi ikut senang. Ngerti nggak? Pelan-pelan saja makannya, jangan buru-buru. Kamu terlalu tahu banget sih. Sepertinya Tuan Ho banyak berubah akhir-akhir ini. Kalau ayah mengetahuinya, beliau pasti sangat senang. Sial, perempuan sialan ini. Berani-beraninya memalukanku. Dasar jalang, takkan ku lepas. Saat reuni sekolah nanti, tunggu saja. Fang Rukshu, berani kau mempermalukanku. Awas saja kalau nanti ku buat kau hancur dan kehilangan nama baik. Memang bagus untukmu. Wow. Bukankah itu gaun yang sangat mahal? Bagaimana kamu bisa membelinya? Aku. Pihak Mal meminta Afeng untuk menangani sampel pakaian untuk pemasok berikutnya dan dia malah memberikannya kepada saya. Benda itu tidak terlihat tua, jadi mengapa dibuang? Sudahlah, lupakan saja, coba saja. Oke, kalau begitu lain kali aku akan mentraktirnya es krim. Berbaliklah, jangan mengintip. Saya tidak tertarik. Jadi bagaimana menurutmu? Cantik kan? Bagaimana? Mengapa kau menatapku? Aku tidak menatapmu. Oh iya. Ini, silakan ambillah ini untukmu. Apa? Karena kamu setuju bahwa ayahku yang memberiku kacamata ini. Nenek Chen sempat coba perbaiki tapi gagal. Dan kamu malah bisa benerin tanpa onderdil pas. Tidak ada sesuatu pun di dunia ini yang sulit selama masih ada orang baru. Terima kasih. Tak heran kalau ini pakaian sampel yang didiskon. Kenapa resletingnya rusak? Begitulah kejadiannya. Apa? Apa yang akan kamu lakukan untukku? Bicaralah jujur dari lubuk hatimu. Dan tolong katakan itu padaku. Dengan begitu, benda itu tidak akan jatuh. Halo Ketua Regu. Reuni kelas. Aku tidak pergi ke klub-klub mewah yang selalu kalian kunjungi. Aku tidak mampu membayarnya. Fang, seseorang sudah membayarkan biaya hidupmu kali ini. Seseorang membayar. Benar, sudah bertahun-tahun tidak bertemu, semua orang sangat merindukanmu. Pokoknya, besok kamu harus datang ya. Baiklah. Ternyata ada yang membayarkan biaya kegiatanku. Ada apa? Teman sekelas yang dulu hubungannya sangat jauh tiba-tiba membayarkan dan memintaku ikut reuni kelas. Kalau ada yang aneh, pasti ada sesuatu di baliknya. Kamu pasti paham logika sederhana ini, kan? Tidak ada apa-apa kok. Masa sih mereka mengincar kamar kontrakanku yang sangat sederhana ini?
Kadang-kadang bahkan orang tua kandung sendiri pun tidak bisa dipercaya, apalagi teman sekelas. Lagi pula, apa nilai yang kamu miliki sampai mereka mau mengeluarkan uang hanya untuk bertemu denganmu? Hubungan manusia hanya bisa dijaga lewat nilai semacam itu. Kalau tidak, lalu apa lagi? Kamu... Maksudku sebaiknya kamu jangan pergi. Kalau memang sangat ingin pergi, kamu bisa ajak aku. Aku tidak mau, aku juga tidak punya uang lagi untuk bayar kamu pura-pura. Kalau aku bilang, aku bisa jadi pacar aslimu sekarang. Kalau aku bilang, aku bisa jadi pacar aslimu. Apa? Maksudku, aku bisa bantu kamu gratis sekali. Baru saja, Sadar ini cuma mimpi. Aku kan nggak bodoh. Ayahku bilang, rezeki nggak jatuh dari langit. Kamu cuma mau menipuku biar terus menyewamu dan habiskan uangku. Kalau nggak punya uang, cari saja sugar mami. Jangan harap dapat uangku. oke. Jangan banyak segera pergi. Mendengus. Dia benar-benar mencari wanita kaya. Untungnya saya tanggap dan cerdas. Hampir saja kotor. Pak Bai tampak agak familiar. Sudahlah, lupakan saja. Dengan penampilan seperti itu, kau berani-beraninya datang ke Fang Rongshu dan mempermalukanku di mall. Akan kupastikan kau tak akan pernah bisa mengangkat kepala di depan teman-teman sekelasmu lagi. Mengapa aku tidak bisa melihatnya? Tuan Wu, apa yang sedang Anda lihat? Tidak ada apa-apa, ayo masuk saja. Baiklah. Wah, Xueru, tasmu ini edisi terbatas tahun ini ya? Setauku harganya mahal sekali. Semuanya dibelikan suamiku. Sebenarnya aku juga tidak ingin pamer. Astaga, anting-antingmu juga bagus sekali. Pasti harganya puluhan juta ya? Xueru, kamu benar-benar beruntung sekali dapat suami sebaik itu. Kenapa Fang Rongshu belum juga datang ya? Jangan-jangan dia grogi ya? Tempat semewah ini, seumur hidup mungkin dia belum pernah masuk. Xueru sengaja mengundangnya agar dia tambah pengalaman, agar tidak di lingkungan kumuh terus. Maaf, saya telat. Kamu Fang Rongshu kan? Sudah beberapa tahun tidak bertemu, sekarang kamu benar-benar cantik. Teman-teman, jangan berdiri saja, ayo duduk. Barusan semua orang bilang ingin memperluas wawasanmu. Menurutku sih, lumayan juga ya. Kok rasanya Fang Rongshu lebih cantik dibanding Song Xueru? Baju itu pernah kulihat di majalah kan? Itu edisi terbatas, desain khusus. Rongshu, gaun yang kamu pakai ini jangan-jangan palsu ya? Aku tahu kamu orangnya suka jaga gengsi. Tapi seharusnya juga nggak pakai barang palsu buat datang ke reuni teman sekolah, kan? Aku baru ingat ini karya Master Roland. Di seluruh dunia cuma ada 10 potong. Satu-satunya yang ada di dalam negeri, sepertinya dipajang di counter khusus milik Bosheng. Ini jelas barang sisa diskon dari mall. Rongshu, aku nggak tahu kamu benar-benar polos atau cuma pura-pura bodoh. Gaun haute couture Xiang Nai Nai tak mungkin jadi barang diskon di mall. Aku tahu kamu belum bisa melupakan Aiji, tapi masa perlu mengorbankan harga diri? Nggak masalah kalau hidupmu nggak terlalu baik. Itu nggak memalukan, tapi pamer kekayaan pakai barang palsu bikin aku jijik. Awalnya aku cuma ingin merusak reputasi Fang Lengshui di reuni ini. Siapa sih yang benar-benar berani pakai barang palsu dari ujung kepala sampai kaki? Ini benar-benar keberuntungan buatku. Pertama, ini dibelikan pacarku untukku. Nggak mungkin barang palsu. Kedua, ini juga bukan haute couture Xiang Nai Nai yang laris itu. Ketiga, soal kontrakmu itu, suamimu nggak ada yang naksir, pacarku jauh lebih ganteng dari dia. Nggak percaya? Nih, aku tunjukkan ke kalian. Ya, ini pacarku. Ya ampun, tulang selangka itu, perut six pack itu, wajah itu. Rongshui, kamu makan terlalu banyak.
Bukankah orang dalam foto ini adalah pewaris Bosheng? Rongshui, kamu tidak menggunakan foto dari internet untuk berpura-pura menjadi pacarmu, kan? Gak dikasih lihat dituduh sebar rumor curi pacarmu, dikasih malah dibilang foto internet. Kamu sudah mengatakan semuanya, baik dan buruk. Kamu bilang dia pacarmu, jadi siapa namanya? Namanya adalah Bethlehem. Semua orang tahu bahwa tuan muda keluarga Bosheng bernama Berlin. Kamu memanggilnya Berle. Bagaimana? Pacarmu? Dia memiliki aksen. Namanya adalah Belia. Baiklah Rongshui. Kupikir kau cuma iri karena aku khawatir. Tapi tak kusangka kau sesombong itu sampai menyewa orang untuk pura-pura jadi pacarmu. Saya izinkan. Tidakkah kau tahu bahwa Pangeran Bosheng ini sudah lama meninggal? Pertama, kau mengenakan barang palsu untuk menipu orang, dan sekarang kau menggunakan foto palsu untuk memperdaya semua orang. Kau sombong dan penuh kebohongan, Fang Rongshui. Kau benar-benar tidak tahu malu. Orang pura-pura tidur tak bisa dibangunkan, jelas pun kau takkan percaya. Percaya tak percaya, aku pergi. Tunggu, siapa izinkanmu pergi? Song Yueru, halangi aku lagi. Ku sebar chat cinta Joji padaku, biar semua tahu kaulah pelakornya. Aze masih di sini, kau berani bicara sembarangan? Hari ini aku beri pelajaran. Kalian tahan dia sekarang. Lepaskan aku, lepaskan aku. Rongshui, akui saja dengan jujur bahwa dirimu itu sebenarnya sombong. Kamu melakukan semua ini hanya untuk mendekatiku, jadi minta maaf kepada semua orang. Jika tidak, kamu tidak boleh meninggalkan ruangan ini. Minta maaf? Minta maaf? Aku baik-baik saja. Kenapa harus minta maaf? Kalau begitu, jangan salahkan saya. Berhenti. Apakah kamu baik-baik saja? Dia itu. Dia memang benar-benar sosok Pangeran Bosheng yang bernama Bolin. Kamu tidak mungkin orangnya. Ini benar-benar mustahil. Ayahku bilang, kalau seandainya dia bukan adikku, dia pasti sudah meninggal sejak lama sekali. Kamu jelas-jelas bukan dia. Siapa sebenarnya ayahmu? Ayahku adalah Zhou Qiheng, ketua dari Zhou's Textile. Bagaimana menurutmu? Apa kamu mulai merasa takut? Aku khawatir kau tidak cukup tangguh untuk menanganinya. Oh tidak, mungkinkah dia benar-benar pewaris Bo Group? Mustahil. Dia sudah mati dan beritanya sudah terbit. Kau menyewa orang untuk berpura-pura jadi Fang Rongshuan. Berani sekali kau memalsukan pewaris grup Bosheng. Bayangkan jika Bosheng tahu, kau akan menderita di pengadilan nanti. Hai. Apa? Oh, jadi Anda bilang Anda dan keluarga Zhang bangkrut? Sayangku, ada apa sih? Saya ingin memohon maaf yang sebesar-besarnya karena itu memang murni merupakan kesalahan dari pihak saya. Maaf ya. Permisi. Silakan berlutut. Dan tanyakan itu sekali lagi kepada kami, ya? Aku tidak akan memukulmu. Apakah kamu merasa gembira? Sayang, jangan tertipu. Dia cuma model pria pilihan Fang Rongshui. Jojen, kau sudah gila suamiku. Aku salah. Baiklah kalau begitu, saya pamit pergi dulu. Ini sekarang ada di tangan Anda. Ayo pergi. Apa? Lewat sini. Itu mobilmu? Kalau Anda tidak suka mobil ini, Anda bisa ambil satu lagi. Yang ini, dan yang ini juga.
Jangan bercanda. Bagaimana mungkin tempat parkir sebesar itu penuh dengan mobil Anda? Memang benar,